Pemirsa, tol Jakarta Cikampek Elevated 2 atau tol layang Jakarta Cikampek 2 beroperasi sejak 15 Desember 2019 lalu. Tol sepanjang 36,4 km ini merupakan tol layang terpanjang di Indonesia. Tol ini disebut bisa mengurangi kemacetan yang biasa terjadi di jalur Jakarta Cikampek hingga 30% dan membuat jarak tempuh Jakarta-Bandung menjadi sekitar 3 jam dari semula 4 jam. Namun, pada puncak arus mudik Natal tanggal 20 dan 21 Desember lalu, volume kendaraan yang melewati tol ini meningkat tajam sehingga menimbulkan kemacetan. Kita akan simak pemaparan data berikut ini. Kepolisian menutup jalur tol layang Jakarta Cikampek 2 pada hari Sabtu 21 Desember yang lalu, yakni pada pukul 12 hingga 12:10 waktu Indonesia Barat dan juga pada pukul 13.30 sampai 13.50. Hal ini dilakukan mengingat terjadinya lonjakan volume kendaraan yang mencapai 80% dan demi mengurangi risiko pengendara dan penumpangnya terlalu lama berada di atas tol layang hingga kehabisan BBM atau bahkan kelelahan. Berikutnya kita akan lihat ada yang viral di media sosial pemirsa, ada pengguna jalan tol layang Japek 2 yang buang air kecil. Nah, menurut Ketua YLKI Tulus Abadi, pemerintah sebetulnya perlu mempertimbangkan adanya emergency exit agar pengguna jalan tol layang tidak tersandra di jalan layang tol berjam-jam saat terjadi kemacetan. Dan kalau misalnya kebelet untuk buang air kecil, bisa ada jalannya. Kita akan lihat lagi. Belum seminggu pasca beroperasinya tol layang Jakarta Cikampek 2 ada kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan. Meski tidak menelan korban, kecelakaan ini sempat membuat kemacetan. Dan berikutnya kita akan lihat bagaimana data dari Jasa Marga sebetulnya berapa volume kendaraan yang melintasi tol layang Jakarta Cikampek 2 ini. Dalam 5 hari terakhir kami mencatat telah terjadi lonjakan volume kendaraan. Dari hari Rabu yang hanya 15.392, kemudian hari Kamis juga tidak jauh berbeda. Namun terjadi kenaikan hampir 3 kali lipat yakni mencapai 41.826 kendaraan yang melewati tol layang di hari berikutnya. Di sini Anda bisa melihat datanya dari hari Rabu sampai hari Anda lihat di hari Jumat dan Sabtu itu volumenya hampir sama, kemudian terjadi penurunan di hari Minggu. Nah, kenaikan volume kendaraan ini turut andil besar menyebabkan kemacetan terjadi di tol Jakarta atau tol layang Jakarta Cikampek 2. Bahkan kemacetan ini sampai menimbulkan adanya rekayasa lalu lintas arus yang menuju ke jalan layang tol Jakarta Cikampek Elevated 2 ini ditutup untuk bisa meminimalisasi kemacetan yang terjadi. Nah, untuk menggali lebih dalam sejauh mana efektivitas dari jalan layang tol Jakarta Cikampek 2 ini, telah bergabung bersama kami adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dari luar studio. Selamat malam, Pak Menhub. Selamat malam Mbak Sylvia. Pak Budi, kehadiran tol layang Jakarta Cikampek 2 ini kan salah satunya untuk mengatasi kemacetan, khususnya pada musim liburan di mana terjadi peningkatan volume kendaraan. Tetapi kalau kita lihat dari hari Sabtu saja ternyata kemacetan masih terjadi, Pak. Apa yang salah? Jadi gini, kalau kita lihat satu fakta yang terjadi antara Jakarta Bandung atau Jakarta ke Jawa Tengah, kita katakan Jakarta Bandung lah, itu harus dicapai 4 jam, 4,5 jam dan sebagainya. Dan memang dalam fakta yang kita petakan ada suatu volume yang berlebihan di titik-titik di mana Japek ini dibangun. Nah, padahal kita tahu kalau kita ingin membuat angkutan itu menjadi lancar, satu prasarana harus diimprove, ya. Yang kedua sarananya, ya, sarananya angkutan umum. Yang ketiga regulasi, yang keempat adalah attitude. Nah, ini adalah bagian daripada suatu upaya pemerintah dan saya selalu mengacukan jempol kepada Jasa Marga yang bersedia melakukan spending
untuk menyelesaikan masalah ini. Dan saya mendapat selamat banyak dari teman-teman. Pak, selamat ya, Jakarta Bandung sekarang bahkan saya 2,5 jam, 3 jam, nggak 4 jam lagi gitu. Yang dapat selamat saya yang kerja Jasa Marga gitu. Makanya saya kasih jempol sama Jasa Marga gitu. Nah, oleh karenanya kita tidak bisa melihat ini dalam sepotong saja. Banyak effort yang kita lakukan. Katakan prasarana. Kita sedang membangun kereta cepat Jakarta Bandung. Kita sedang membangun LRT ya, yang sebagai substitusi sebagai angkutan. Dan kita lagi mengintensifkan yang namanya bus ya. Regulasi sekarang ini banyak sekali yang namanya odol. Odol itu truk yang gede, overdimensi, overloading. Regulasi kita tidak boleh lagi. Dan satu lagi ya, kita memang harus mengedukasi masyarakat bahwa kalau bisa naik angkutan umum gitu ya, jangan dengan angkutan pribadi ya. Baik. Dalam riset yang kita lakukan, ada 2.000 responden, hampir 50% masyarakat itu tetap menggunakan angkutan individu. Ya mungkin kereta cepatnya belum jadi, LRT-nya belum jadi, tetapi mulai sekarang kita ingin sekali mengedukasi itu menjadi satu pilihan bagi masyarakat. Oke, Pak Budi, jika Anda Gitu, mengatakan Mbak. bahwa kemacetan yang terjadi pada hari Sabtu itu terlihat karena adanya antusiasme, adanya peningkatan pengguna jalan tol yang ingin mencoba bagaimana operasi dari Jalan Layang Jakarta Cikampek 2 ini. Sebetulnya pada saat dirancang, Pak, kapasitas standar ketika merancang tol Jakarta Cikampek 2 ini berapa, Pak? Volume kendaraan yang bisa tertampung atau yang dikatakan standar lah? Ya, kalau satu angka catatan hari itu tercatat 124.000 pergerakan di hari itu. Padahal biasanya adalah 68.000. Berarti terjadi kenaikan 80% ya. Ya normalnya itu ya naik 20%, 30%, itu akan tertampung. Tapi memang karena hari itu hari yang tepat mereka untuk keluar kota dengan pikiran yang sama, maka terjadilah satu lonjakan penumpang, bahkan bukan satu hari ya, di pagi hari itu. Nah memang rekayasa itu baru diambil setelah ada suatu hal-hal yang anomali ya, dan pada saat itu polisi sudah melakukan tindakan itu. Tapi saya pikir ini hanya akan terjadi sekali karena kami sudah berkoordinasi dengan Kakor Lantas. Satu, kecepatan itu kita batasi dengan 80 km per jam dan volume yang naik menggunakan itu juga kita batasi. Satu hal yang selalu saya ingin sampaikan kepada masyarakat, bahwa terkadang kita memang katakan nanti pulang, ya, pulang dari Jawa Tengah, dari Solo, Jogja, pengennya tanggal 1 karena tanggal 2 masuk, atau tanggal 4 atau tanggal 5 gitu, sehingga menumpuk gitu. Nah, kita melakukan riset itu. Nah, oleh karenanya saya menghimbau agar bagi yang mau balik ke Jakarta, jangan tanggal 31, jangan tanggal 1 dong, ya. Anda pulang tanggal 30 atau setelah itu. Kalau tidak, terjadilah apa yang terjadi pada tanggal 21 itu. Tapi ini adalah satu komunikasi lah. Tentu saya atas nama pemerintah minta maaf atas kejadian itu, dan kami bersama-sama stakeholder yang lain akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Oke, artinya apa begini Pak, sebanyak apapun infrastruktur itu ditambah tetapi bergantung pula pada pola bagaimana masyarakat menjadwalkan kedatangan maupun kepulangannya, apakah seperti itu Pak Budi? Di antaranya begitu, dan juga attitude menggunakan kendaraan umum gitu ya. Jadi kita bisa meriset
mereka cenderung di hari tertentu dan kita komunikasikan jangan di hari itu. Yang kedua, kita selalu menghimbau gunakan kendaraan massal. Pak Budi, nanti seusai jeda saya ingin minta tanggapan Anda karena kan pasti Anda sudah mendengar bahwa Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengatakan kehadiran tol layang Japek 2 ini sia-sia karena kemacetan masih terjadi. Apa respons Anda? Kami tunggu nanti usai jeda. Kembali lagi bersama kami di Prime Talk, pemirsa. Kita kembali terhubung dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi. Pak Budi, ada yang mengapresiasi karena jarak tempuh Jakarta-Bandung sekarang menjadi lebih sebentar. Tetapi juga ada yang masih mengeluh karena ternyata tol yang diperuntukkan untuk mengurangi kemacetan ternyata masih terjadi kemacetan. Bahkan YLKI mengatakan kehadiran tol layang Japek 2 ini sia-sia karena kemacetan masih terjadi. Apa respons Anda, Pak? Saya pikir tidak demikian ya. Saya juga menjawab kepada Pak Tulus langsung, terima kasih masukannya. Rasanya Pak Tulus terlalu dini menilai itu. Kalau perspektif itu dilihat secara multidimensi, pasti pendapatnya tidak seperti itu. Saya kan katakan, prasarana adalah satu dari kegiatan upaya mengatasi kemacetan. Ada lagi yang namanya sarana, ada lagi yang namanya regulasi, ada lagi yang namanya attitude atau peran manusia. Jadi saya juga hormat sama Pak Tulus, salam hormat, tapi maaf, saya pikir ini satu pernyataan yang terlalu dini. Saya mendapat apresiasi dari pengamat-pengamat yang lain gitu ya, bahwa wah ini luar biasa ya, tapi tidak saya katakan siapa itu gitu. Jadi saya pikir marilah kita bangun bangsa ini dengan pikiran-pikiran positif ya. Effort dari Jasa Marga mengeluarkan sekian triliun, itu kalau dia invest tempat lain returnnya lebih bagus. Tapi Jasa Marga memilih untuk menginvest di situ karena di situ adalah ada permasalahan bangsa, ada permasalahan masyarakat banyak ya. Jadi kalau returnnya di tempat lain mungkin RR-nya bisa 15%, di sini mungkin 11%. Tapi karena ini menyelesaikan masalah, Jasa Marga melakukan itu. Oleh karenanya saya mengapresiasi Kementerian BUMN, Kementerian PU, Jasa Marga untuk membangun Japek ini. Nah, marilah kita bangun sama-sama dengan memikirkan dimensi-dimensi yang lain. Ya. Kereta cepat kita cepatkan, LRT kita cepatkan, dan sebagainya, Mbak Zilvia. Baik, Pak Budi, ada beberapa gangguan yang kami dapatkan dari masyarakat dan juga ini data yang dikumpulkan dari Kementerian Perhubungan. Misalnya ada gangguan mesin 40%, pecah ban atau kempes misalnya 29%, habis bahan bakar 28%, kecelakaan pun terjadi 3%. Bahkan kalau Bapak sempat melihat ada viral video yang beredar, ada penumpang pengguna jalan tol yang terpaksa buang air kecil di jalan layang tol itu karena terjebak kemacetan dan kita tahu tidak ada rest area di situ. Bagaimana Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Jasa Marga mengatasi gangguan demi gangguan ini, Pak? Ya, jadi ini prihatin itu terjadi, tapi yang terjadi ya terjadilah ya. Tapi memang sejak awal kami sebenarnya menghimbau bahwa kalau naik Japek itu satu persiapan dengan baik ya, bahan bakar, kesiapan fisik, mobil itu baik karena ini adalah jembatan yang terpanjang. Namun demikian kami tidak berhenti di sini. Kami sudah diskusi dengan Jasa Marga, dengan Kementerian PUPR, nanti akan dibangun parking bay yang panjangnya 60 meter. Jadi kira-kira ada 10 mobil yang bisa berhenti dan bisa ada tempat buang air di sana. Bahkan ada evakuasi untuk kesehatan dan sebagainya. Dan yang akan datang saya pikir dengan kecepatan yang diatur dan jumlah yang ditentukan dengan tertentu, bisa dipastikan bahwa kecepatan atau lama mereka menggunakan Japek itu tidak lebih dari 40 menit ya, sehingga kemungkinan seperti tadi kencing atau mereka pusing itu akan berkurang.
banyak sekali yang akan diimprove oleh Jasa Marga dengan apa yang dipetakan pada saat ini. Saya yakin Jasa Marga adalah satu perusahaan yang begitu bertanggung jawab, perusahaan publik dan juga BUMN pasti memberikan solusi bagi masalah-masalah masyarakat itu. Oke. Pak, terakhir soal simpul kemacetan ya Pak yang terjadi di kilometer 47 ketika terjadi pertemuan antara kendaraan dari tol layang dan kendaraan dari bawah, 2 lajur di atas, 4 lajur di bawah, kemudian bertemu menjadi 4 lajur. Ditambah ada penumpukan di rest area kilometer 50. Nah, apa skenario perbaikan yang akan dilakukan ke depan Pak? Ya, Japek ini kan memang belum selesai ya. Jadi kami sudah bicara dengan Wamen, Pak Tiko, di kilometer 47 itu ada upaya untuk dibesarkan. Sehingga volume kendaraan yang turun dari Japek dan yang dari bawah itu ditampung. Begitu juga apa yang akan kita lakukan di kilometer 55. Ada satu penyempitan kanal jembatan dan sebagainya. Kita sudah putuskan untuk dilakukan perbaikan. Jadi pada saat hal-hal itu terjadi, besoknya kita langsung berapat. Kita rapat dengan Menteri PU, BUMN, dengan Kakor Lantas, apa yang harus dilakukan. Dan rekomendasi-rekomendasi itu sudah kita buat dan bisa dipastikan nanti pada Lebaran nanti pasti Japek ini menjadi solusi bagi mereka yang akan pulang mudik dengan lebih convenient. Baik, terima kasih Pak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Mudah-mudahan prasarana, sarana dan juga attitude dari pengguna jalan tolnya bisa disempurnakan lagi. Terima kasih. Dan pemirsa, Prime Talk masih akan berlanjut dengan dialog yang sama, masih membahas soal tol layang Jakarta Cikampek 2 bersama dengan YLKI sesaat lagi. Kembali lagi bersama kami di Prime Talk pemirsa, dan sekarang saya sudah bersama dengan Ketua YLKI Tulus Abadi. Pak Tulus, selamat malam. Selamat malam. Saya yakin tadi Anda sudah mendengar ya apa yang disampaikan oleh Pak Menhub, katanya terlalu dini kalau YLKI menyimpulkan sia-sia tol layang Jakarta Cikampek 2 ini untuk mengatasi kemacetan. Apa jawaban Anda? Mungkin kata-kata sia-sia mungkin terlalu ekstrim ya. Sehingga memang bisa aja terlalu dini, tapi memang sejak awal ketika tol ini dibangun, di satu sisi memang membangun optimisme untuk kemudian bisa mengatasi dan minimal mengurangi kemacetan, tapi di sisi lain juga banyak pihak pengamat yang tadi dikatakan yang juga pesimis bahwa ini akan bisa mengatasi kemacetan, karena memang antara ruas jalan yang ada dengan volume traffic yang akan bertumbuh setelah tol ini dibangun nanti berjalan tidak seiring. Ya, karena dari hasil kajian kan dikatakan hanya bisa mengatasi kisaran 30%. Kalau saat di launching 30%, itu usia efektifnya sangat pendek. Ya, artinya 30% itu kan tidak statis, tapi kemudian nanti di tengah jalan pertumbuhan kendaraan pribadi semakin masif, semua mengepung ke Jakarta, dan bahkan orang ke Jakarta lebih senang menggunakan kendaraan pribadi daripada angkutan massal tadi. Kenapa? Karena ada fasilitasi tol. Terbukti arus Nataru kemarin, puncak arus mudik, kereta api malah turun sampai 10%. Sehingga kami khawatir bahwa tol yang dibangun sedemikian mahal nanti memang usia efektifnya 30% dan itu mungkin tidak sampai 5 tahun. Pak Tulus, apakah ini memang pola yang terbentuk di tengah masyarakat kita ketika ada infrastruktur baru, kemudian semuanya pada mencoba, akhirnya yang seharusnya bisa naik angkutan transportasi umum yang lebih massal seperti kereta api atau pesawat dan sebagainya, malah tumpahnya di jalan tol? Iya, tidak salah masyarakat menggunakan fasilitas yang telah dibangun, karena memang bagaimanapun menggunakan kendaraan pribadi tentu lebih nyaman dibanding dengan angkutan umum. Apalagi ketika kita dalam rangka liburan long weekend, ya, nanti Lebaran juga seperti itu. Itu kan kendaraan yang kita perlukan, bukan semata kita kendaraan yang mengantarkan dari Jakarta ke destinasi kita di daerah, tapi juga kendaraan operasional selama di daerah. Karena kita tahu di daerah angkutan umumnya sangat jelek. Ya kan, kita nggak hanya butuh kereta api mengantarkan kita dari Jakarta ke
Purworejo misalnya kampung saya, tapi di Purworejo ini menggunakan angkutan apa? Sehingga kendaraan pribadi itu jawabannya. Bahkan untuk roda 2 sekalipun. Baik, begitu. berarti ada perilaku masyarakat seperti itu. Tetapi tadi dikatakan oleh Menhub, ya namanya mengatasi kemacetan itu kan multidimensi. Prasarananya, sarananya, termasuk juga attitude dari pengguna jalannya. Tetapi kalau kita melihat perilakunya yang lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi, jadi mau sarana dan prasarannya ditingkatkan sebaik apapun, kalau attitude-nya masih seperti itu, kemacetan masih akan terus terjadi. Iya, sebenarnya harus paralel. Dalam arti prasarana itu yang tadi dikatakan angkutan massal is oke, itu solusi ideal. Tetapi itu harus paralel dengan bagaimana pemerintah daerah mengatasi atau menyediakan angkutan massal serupa. Adakah angkutan umum di daerah-daerah yang ada di Jawa misalnya? Hampir saat ini semua mati suri. Nah, di tengah kebutuhan yang sangat tinggi karena kita pulang kampung kemudian dengan mobilitas wisata, silaturahmi dan segala macam, itu kan perlu angkutan umum, perlu sarana transportasi. Nah, kalau itu tidak ada, maka jawabannya adalah kendaraan pribadi. Sekalipun itu roda 2. Nah, ini yang jomplang bahwa kalau kita bicara angkutan massal, it's okay kalau kita hanya bicara untuk lingkup Jakarta. Tetapi ketika kita keluar daerah, sampai ke daerahnya itu yang tidak ada, itu yang hampir nihil. Oke, gitu. Yang Anda lihat selama ini yang justru lebih banyak bekerja untuk mengatasi kemacetan adalah pemerintah pusat, pemerintah daerahnya kurang menyokong? Saat ini hampir semua angkutan umum di daerah mati suri. Bahkan hanya untuk angkutan reguler pun akhirnya tidak berkembang, karena apalagi kemudian setelah ada ojol, taksol, taksi online segala macam, akhirnya pemerintah daerah, pimpinan daerah tidak banyak bahkan nihil kepeminatannya untuk mengembangkan transportasi umum di daerah-daerah. Itu yang saya kira PR terbesarnya adalah bagaimana di kota-kota selain Jakarta kemudian dikembangkan angkutan-angkutan umum di daerah, kemudian bisa digunakan sebagai sarana mobilitas. Jadi saya kira tidak bisa biasanya untuk Jakarta saja atau kemudian angkutan massal yang hanya mengantarkan dari Jakarta ke kota tujuan. Tapi setelah kita sampai daerah, apa angkutan umum yang ada? Oke, berarti pemerintah daerah harus dilibatkan lebih jauh untuk mengatasi Saya kira memang dengan semangat otonomi daerah justru harus pemerintah daerah yang harus diperkuat untuk membangun sarana transportasi di daerah masing-masing kalau tidak ingin warga Jakarta mudik dengan kendaraan pribadi. Baik, tapi yang kita lihat sekali lagi ada upaya dari pemerintah pusat untuk mengatasi kemacetan karena biasanya memang Jakarta Cikampek ini yang trafiknya itu paling tinggi pada saat liburan. Tapi toh kalau misalnya ada kekurangan, apa kekurangan yang harus diperbaiki? Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Pak Tulus, kami harus jeda sejenak. Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi bersama kami di Prime Talk, pemirsa, masih bersama dengan Ketua YLKI, Bapak Tulus Abadi. Pak Tulus, jadi apa saran yang bisa disampaikan oleh YLKI karena jalan layang tol Jakarta Cikampek ini sudah terlanjur jalan dan harus efektif, harus ada perbaikan-perbaikan, apa yang bisa dilakukan? Ya, tadi kan salah satu poin Pak Menteri Perhubungan soal attitude. Nah, itu saya kira saya setuju, tapi bahwa untuk membentuk attitude yang baru, karena ini fasilitas baru juga harus ada rekayasa sosial kepada pengguna untuk kemudian pengguna itu bisa berubah. Untuk bisa berubah harus ada informasi-informasi yang diberikan. Oleh karena itu sebelum masuk tol Japek Elevated atau bahkan menjelang keluar tol Japek Elevated itu harus ada penandaan yang kuat, yang informatif terkait dengan misalnya apakah bahan bakarnya sudah siap, cukup nggak, atau kemudian juga bannya sudah dicek atau belum. Karena apa? Karena ini kan sebenarnya kalau tadi bicara kemacetan atau orang sampai buang air kecil di tol tersebut, sebenarnya kan tidak akan terjadi kalau tidak ada traffic jam yang luar biasa parah. Karena sebenarnya kan waktu tempuhnya hanya 30 menit. 30-40 menit. Ya, konsumen sudah bisa keluar. Yang terjadi kan menurut saya antisipasinya kurang optimal sehingga lonjakan-lonjakan itu pasti terjadi. Ini kan long weekend. Ya, pasti lonjakannya lebih dari 100%. Nggak mungkin hanya 20-30% saja. Sehingga perlu ada skenario-skenario terburuk untuk mengantisipasi hal-hal yang terburuk itu. Nah, itu yang menurut saya emergency skenario itu kemarin belum muncul. Apakah ini karena memang secara perencanaan pembangunannya kurang atau lemah, seperti misalnya tidak ada rest area atau misalnya ada penyempitan-penyempitan di kilometer 48? Menurut saya sebenarnya ini belum terlalu siap untuk dioperasikan. Karena saya selalu kecewa juga ketika pembangunan infrastruktur itu, khususnya tol
elevated ini atau kemudian tol Cipali atau dulu ada Brexit segala macam, selalu dominannya didedikasikan atau ditujukan untuk memfasilitasi arus mudik. Sehingga ketika arus mudik ini diestimasikan lancar dan terbukti kan juga banyak masalah. Ini yang saya kira seharusnya tidak boleh seperti itu, bahwa infrastruktur ini dibangun untuk jangka panjang, bukan hanya selama ini untuk hanya jangka pendek, hanya untuk arus mudik saja. ya kebanyakan Akhirnya tidak sustainable? ya akhirnya ketika di arus mudik itu kemudian terbukti juga tidak mampu secara optimal menampung fasilitas lonjakan kendaraan pribadi, kecuali dengan skenario yang ekstrim tadi. Kalau misalnya kan ketika Lebaran kemarin, coba dan juga kemarin dilakukan, kalau tidak di one way traffic, ya one way traffic itu pasti runyam lalu lintas. Tapi kan karena kemudian diambil polisi yang ekstrim, bahwa hanya satu arah saja. Ini kan sebenarnya melanggar hak publik yang lain juga, karena arah yang lain kemudian tidak bisa menggunakan. Nah, coba kalau skenario-nya tidak seperti itu, pasti akan berdarah-darah. Kalau begitu, apa peran PUPR yang bisa dimaksimalkan yang Anda lihat? Saya kira dalam konteks ini sebenarnya yang harus kita sorot justru PUPR dan juga Waskita Karya yang membangun jalan ini. Jadi sebenarnya rekayasa lalu lintas itu kan hanya dampak ikutan.